Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 MK Biodiversity. Di sini kami akan memaparkan atau mempresentasikan judul materi mengenai peran biodiversity terhadap pengaruh ketahanan pangan dan ekonomi suatu negara. Untuk menyimak video selanjutnya dan mendapatkan info lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Baik, di sini kita akan membahas mengenai bagian ketahanan ekonomi. Jadi, Indonesia dikenal sebagai negara mega biodiversity kedua terbesar di dunia. Hal ini menjadi alasan utama mengapa biodiversitas atau keanekaragaman hayati di Indonesia adalah aset jangka panjang yang perlu terus dipelajari, dikaji, dan diteliti dalam menjawab isu global pemanfaatan keanekaragaman hayati dari hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme menjadi bioproduk untuk kesejahteraan manusia. Biodiversitas merupakan keseluruhan gen dan spesies atau ekosistem yang ada di suatu kawasan, termasuk keanekaragaman genetik yang dikandungnya dan keanekaragaman ekosistem yang dibentuknya. Dalam keanekaragaman hayati ada beberapa tingkatan. Yang pertama, keanekaragaman spesies, yaitu semua spesies makhluk hidup di dunia atau di bumi ini yang termasuk bakteri dan protista, serta spesies dari kingdom bersel banyak. Yang kedua adalah keanekaragaman genetik, yaitu variasi genetik dalam satu spesies, baik di antara populasi yang terpisah secara geografis maupun di antara individu dalam satu populasi. Yang ketiga adalah keanekaragaman ekosistem, yaitu komunitas biologi yang berada atau berbeda serta asosiasinya dengan lingkungan fisik ekosistem masing-masing. Indonesia juga disebut sebagai negara biodiversity karena tingginya tingkat keanekaragaman hayati yang dimiliki. Hal ini terjadi karena terletak di daerah tropis dengan posisi geografis tepat di garis khatulistiwa dan posisi geologisnya yang merupakan pertemuan antar lempeng tektonik sehingga menghasilkan banyak mineral. Karena kondisi tersebut, Indonesia dapat menghasilkan variasi genetik yang sangat melimpah baik dari tumbuhan, hewan, maupun mikroorganisme. Di antara seluruh negara-negara di dunia, ada 17 negara yang dikategorikan dalam negara mempunyai mega biodiversity. Suatu negara dikatakan sebagai mega biodiversity apabila memenuhi kriteria memiliki paling sedikit 5.000 spesies tumbuhan endemik dan memiliki marine ekosistem pada wilayahnya. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu dari keanekaragaman hayati akan muncul jasa ekosistem baik dalam bentuk barang atau produk maupun bentuk jasa lingkungan yang sangat diperlukan oleh manusia. Hampir semua barang dan makanan digunakan manusia berasal dari makhluk hidup, baik tumbuhan maupun mikroorganisme. Sehingga keanekaragaman hayati ini sangat bermanfaat bagi kesejahteraan hidup manusia. Oleh karena itu, kita tidak boleh hanya memanfaatkan, tidak boleh menghabiskan. Di situ penting adanya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara optimal agar manusia dapat merasakan benefitnya. Keanekaragaman hayati memainkan peran kunci dalam kesejahteraan manusia dan membentuk manfaat pertanian, ekonomi, dan kesehatan. Sumbangan ilmu botani yang mendasar berupa klasifikasi dan deskripsi tumbuhan bagi kesejahteraan manusia menjadi presentasi kerajaan tumbuhan sebagai rangkaian bentuk atau sistem alami yang berkembang secara teratur, sejajar dengan proses evolusi. Ada 5 alasan untuk menjelaskan pentingnya melestarikan keanekaragaman hayati, yaitu alasan etis, memelihara ekosistem, memanfaatkan material dan ekonomi, mempertahankan proses evolusi dan estetika. Bioproduk merupakan bahan atau material yang berasal dari sumber daya hayati, atau bisa disebut dengan bio-based material, yang diproses dengan teknologi sehingga menjadi produk baru atau setengah jadi yang memiliki nilai tambahan dan ekonomi.
secara umum dibagi dalam 3 kategori, yaitu bioenergi, biochemical, dan biomaterials. Dan untuk merubah keanekaragaman hayati menjadi produk melalui suatu proses yang disebut dengan bioengineering, sehingga dapat menjadi suatu produk yang sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Apabila bioproduk yang dihasilkan lebih bagus, lebih efisien digunakan oleh manusia, maka akan membantu dalam ketahanan dan kesejahteraan ekonomi. Ketahanan pangan sering disamaartikan atau diidentikan dengan kecukupan swasembada beras pada suatu daerah. Padahal, ketahanan pangan pada hakikatnya adalah bagaimana terpenuhinya kebutuhan pangan rakyat, baik dari sisi ketersediaan, stabilitas, dan akses. Kekayaan dan keanekaragaman hayati harus dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik, sehingganya mampu menjamin ketersediaan pangan. Dalam hal sumber daya hayati pangan, Indonesia tercatat sebagai kawasan yang menjadi salah satu pusat persebaran tumbuhan ekonomi dunia. Kehilangan keanekaragaman hayati sangat erat dengan kerusakan lingkungan ekosistem, sehingganya dapat menghasilkan bencana alam di mana-mana. Konservasi dan tata guna lahan yang tidak dikelola dengan baik akan membuat produktivitas dan pangan semakin menurun pada suatu daerah. Keanekaragaman hayati tidak hanya tentang bagaimana flora dan faunanya yang cantik, tetapi juga bagaimana ketersediaan dan keanekaragaman sumber pangan yang ada. Menurut data Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, Indonesia memiliki 77 jenis tanaman pangan sumber karbohidrat dan 75 jenis sumber minyak atau lemak, 26 jenis kacang-kacangan, 389 jenis buah-buahan, dan 228 jenis sayuran, serta 110 jenis rempah dan bumbu. Keanekaragaman pangan Indonesia ini merupakan yang terbanyak di dunia setelah Brazil. Seperti yang saya ceritakan di awal, bahan makanan pokok Indonesia itu beragam, mulai dari beras, jagung, sorghum, umbi-umbian, hingga sagu. Istimewanya, sagu adalah tanaman asli Indonesia yang memiliki potensi berlimpah. Keanekaragaman pangan ini tak hanya memiliki jumlahnya, tetapi juga memiliki kandungan gizi yang tinggi. Tak hanya beragam vitamin dari buah dan sayuran yang ada, tetapi juga memenuhi kebutuhan gizi. Beberapa bahan pangan lokal memiliki kandungan karbohidrat yang lebih baik dari nasi, misalnya sorghum dan jagung. Umbi-umbian yang ada di Indonesia memiliki kandungan beta karoten tinggi yang berfungsi sebagai antioksida keanekaragaman. Keanekaragaman pangan ini adalah anugerah yang wajib kita syukuri. Semua kekayaan pangan ini, jika dimanfaatkan dengan baik, akan membuat Indonesia mencapai ketahanan pangan. Baiklah, itulah video singkat dari kelompok kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.